Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ini adalah seorang pelaku ekonomi mikro. Entah itu sebagai konsumen yang membeli produk dari suatu penjual, atau mungkin kita adalah seorang pekerja yang bekerja di perusahaan gede, bekerja di perusahaan kecil yang menyediakan layanan jasa atau menghasilkan suatu produk. Dalam akuntansi, ada yang disebut dengan teori ekonomi mikro. Teori ini membahas atau mempelajari tentang perilaku konsumen, terus kemudian ada perilaku perusahaan itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan dalam video yang berikut ini. Teori ekonomi mikro mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, ataupun perilaku dari sebuah industri. Komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, yang pertama ada interaksi di pasar barang. Interaksi yang terlihat dari pasar barang adalah kegiatan tawar-menawar antara penjual sebagai produsen dan pembeli sebagai konsumen di pasar. Aktivitas ini secara tidak sadar bisa membentuk suatu harga yang telah disepakati oleh dua pihak yang bersangkutan. Kesepakatan harga yang terjadi inilah yang bisa menghasilkan sebuah harga keseimbangan dalam pasar. Adanya teori ekonomi mikro dapat mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada di dalam interaksi pasar tersebut. Kemudian selanjutnya ada tingkah laku penjual dan pembeli. Pada ekonomi mikro, perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang terbatas. Sedangkan pada produsen, tingkah laku yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana mereka bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku dari produsen dan konsumen yang ada. Antara lain, produsen dan konsumen melakukan aktivitas perekonomian secara rasional dan terbuka. Aktivitas produsen dan konsumen dalam pasar dilandasi dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Konsumen berusaha untuk mendapatkan kepuasan maksimal, begitu juga dengan produsen yang menginginkan keuntungan maksimal. Kemudian komponen yang terakhir adalah interaksi dalam pasaran faktor. Pasar-pasar faktor menjadi fokus kajian dalam ekonomi mikro karena pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal, serta kewirausahaan. Variabel yang terkait dengan teori ekonomi mikro yang pertama ada permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah produk baik barang atau jasa yang dibeli atau diminta atau dipesan oleh konsumen pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah produk baik barang atau jasa yang dijual atau ditawarkan oleh produsen dalam waktu dan tempat tertentu. Dalam dunia ekonomi, permintaan dan penawaran merupakan dua hal yang berkaitan dan sangat penting. Pembentukan harga barang dan jasa terjadi melalui proses interaksi permintaan dan penawaran antara pihak penjual dan pembeli, dan kesepakatan harga dapat menghasilkan keseimbangan harga di pasar. Variabel maksud saya yang kedua adalah variabel elastisitas. Elastisitas harga juga termasuk ke dalam variabel ekonomi mikro, baik elastisitas dalam penawaran maupun elastisitas dalam permintaan.
Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah suatu produk yang diminta. Sedangkan elastisitas penawaran adalah sebuah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah produk yang ditawarkan. Variabel yang ketiga adalah teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen juga disebut sebagai teori nilai guna barang atau jasa. Variabel selanjutnya ada variabel pasar. Pasar adalah salah satu variabel ekonomi mikro yang berarti tempat terjadinya transaksi jual-beli atau penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Terdapat jenis-jenis pasar yang dilihat dari persaingannya, misalnya pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, serta pasar persaingan monopolistik. Variabel yang terakhir ada mekanisme harga. Mekanisme harga adalah fenomena yang sering terjadi karena harga yang ada di pasaran itu fleksibel. Jadi, harga bisa berubah kapanpun jika memang situasi kondisinya memungkinkan. Mekanisme harga sering terjadi dalam suatu transaksi karena biaya dari barang dan jasa yang dijual bersifat fleksibel. Sekian penjelasan mengenai teori ekonomi mikro. Mungkin ini adalah video terakhir pertemuan membahas mengenai teori akuntansi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.